Keuangan yang merdeka ini adalah modul K2 dari modul kehidupan murid. Keuangan kerajaan Allah adalah pengelolaan, bukan pemilikan, karena semuanya adalah milik Allah. Mari kita mau lihat dari tujuan Training for Trainer K2 ini. Yang pertama, kita punya tujuan yaitu pemahaman terhadap konsep identifikasi konfirmasi aksi sebagai prinsip dasar pemuridan. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyaksikan 3 buah klip dari Bapak Elcid Basri tentang identifikasi konfirmasi aksi. Ketiga klip inilah yang menjadi prinsip dasar pemuridan dengan menggunakan materi SPK. Kemudian yang kedua tujuannya adalah kita bisa memahami esensi materi K2 dan cara penyampaian dengan konsep IKA. Mari kita mau lihat ada 3 hal yang kita perlu renungkan. Yang pertama dari identifikasi konfirmasi aksi adalah mengapa harus diidentifikasi terlebih dahulu orang yang kita muridkan sebelum diberikan solusi penyelesaiannya. Coba bayangkan seandainya orang yang kita muridkan adalah orang Kristen lama, artinya dia mungkin sudah mengerti, memahami secara pengetahuan kebenaran ini. Cuma dia sedang mundur dan dia butuh disegarkan. Pada saat itu mungkin kita menyangka dia adalah orang Kristen baru, sehingga kita menjelaskan dengan begitu detail. Tentu bisa dibayangkan betapa orang kita muridkan itu sangat butuh kasih karunia untuk bisa mengikuti semua penjelasan yang begitu lengkap yang sebenarnya dia tidak perlukan. Atau kita menyangka orang yang kita muridkan adalah orang Kristen lama, padahal dia adalah orang Kristen baru yang belum mengerti sama sekali. Kita menjelaskan dengan begitu garis besar, dan tentunya orang yang kita muridkan itu banyak mengalami kerugian karena banyak kebenaran yang dia tidak bisa dapatkan. Jadi betapa pentingnya kita mengidentifikasi orang yang kita muridkan supaya kita tahu bagaimana cara kita menyampaikan modul K2 ini. Hal yang kedua yang kita perlu renungkan adalah untuk konfirmasi bagaimana kita sebagai pemurid bisa mengetahui bahwa sebuah pernyataan dari orang yang kita muridkan itu benar-benar keluar dari hati dan bukan dari ucapan bibir semata. Atau yang ketiga juga, coba renungkan, apa tandanya aksi dapat diberikan kepada orang yang sedang dilayani. Kita bisa memberikan aksi kepada orang yang kita muridkan, kita bisa doakan pada saat apakah dia sudah semua yang dia bicarakan, apakah ini sudah inti dari permasalahan dihadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dua hal ini, yaitu konfirmasi dan aksi ini, kita sangat membutuhkan yang namanya pimpinan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang dikatakan juga oleh Bapak Elcid dalam klip IKA identifikasi konfirmasi aksi, bahwa kebergantungan kita pada pimpinan Roh Kudus adalah satu hal yang sangat penting pada saat kita memuridkan seseorang. Nah, kita akan melihat ada sebuah firman Tuhan yang sangat baik bagi kita sebagai pemurid. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Katakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini begitu jelas mengatakan jika kita sebagai pemurid kita itu kehabisan akal, kita tidak tahu bagaimana menyampaikan kebenaran ini kepada orang yang kita muridkan. Kita juga tidak tahu apa yang dalam hati dan pikiran orang yang kita muridkan. Ayat ini mengatakan bahwa mintalah hikmat. Apakah Allah akan memberikan hikmat pada saat kita memintanya? Jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada ayat dalam firman Tuhan katakan demikian. Apakah saat kita meminta roti, maka Bapak masakan dia akan berikan batu? Jika kita meminta ikan, masakan dia berikan ular? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita minta hikmat, Allah Bapa tentu akan berikan. Masalahnya hanya satu, apakah kita percaya
Apakah pada saat kita sudah berdoa dari hati kita yang tulus, setelah itu kita percaya bahwa yang muncul di dalam hati dan pikiran, itulah hikmat yang kita minta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal terpenting bagi kita adalah kita harus percaya pada pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa memuridkan dengan hikmat yang daripadanya. Kita akan masuk dalam materi yaitu keuangan yang merdeka. Ada 3 hal yang kita akan bahas dalam klip ini. Yang pertama adalah sasaran dari materi K2, kedua adalah pendahuluan dari K2, dan yang ketiga adalah isi dari materi K2 itu sendiri. Yang pertama kita akan lihat apa saja yang menjadi sasaran dari materi K2. Yang pertama kita punya sasaran orang yang kita muridkan supaya bisa memahami pentingnya memiliki sikap hati yang benar terhadap uang. Yang kedua, memahami dan melakukan kesetiaan dalam menerima atau memperoleh uang dengan benar. Yang ketiga, memahami dan melakukan kesetiaan dalam mengelola uang dengan benar. Yang keempat, memahami dan melakukan kesetiaan dalam memberi uang dengan benar. Keempat hal inilah yang menjadi sasaran dari materi K2. Sehingga jika dalam sekali pertemuan kita belum bisa mencapai keempat materi ini, kita bisa lakukan lagi untuk pertemuan berikutnya. Ingat, kita tidak pernah dibatasi apakah ini harus 1 kali pertemuan, 2 atau 3. Yang penting orang kita muridkan bisa mengalami dan dia sungguh-sungguh merdeka dalam keuangan. Mari kita akan lihat untuk pendahuluannya. Pertama tentu kita ajak orang kita muridkan untuk membaca bersama-sama handout yang sudah kita terima dalam format PDF. Tentu kita juga sudah berikan kepada orang kita muridkan. Ajaklah dia membaca 2 ayat yang pertama ini, yaitu Matius 6 ayat 21 dan 1 Timotius 6 ayat 10. Dan kemudian kita diskusikan apa arti 2 ayat ini menjadi dasar prinsip keuangan yang merdeka. Nah, biarkan dia berbicara berdasarkan ayat ini. Apa kata ayat ini? Kemudian kita konfirmasi. Yang kedua adalah bagaimana pandangan kamu sebagai orang yang saya muridkan. Apakah kita itu bisa memakai? Apakah kita memerlukan 2 ayat ini? Apakah dia setuju? Kemudian bagiannya aksi, kita bersaksi. Kita ceritakan pengalaman pribadi kita. Bagaimana saat kita mengalami prinsip keuangan merdeka ini, hidup kita berubah. Kita bisa ceritakan itu. Kemudian kita akan lihat ada 3 prinsip keuangan yang merdeka. Pertama adalah setia memperoleh, yang kedua adalah setia mengelola, yang ketiga adalah setia memberi. Kita akan mau lihat yang pertama yaitu setia memperoleh. Dalam handout ada 2 ayat yang dicantumkan. Yang pertama adalah 2 Tesalonika 3 ayat 10-12, yang kedua adalah Kejadian 2 ayat 15. Berikut juga ada 2 pernyataan yang tertulis. Yang pertama dikatakan menerima berkat Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan sediakan. Yang kedua, pekerjaanku adalah pelayananku. Bekerjalah dengan tujuan ilahi dan cara ilahi. Setelah kita ajak orang kita muridkan membaca, kemudian kita diskusikan. Jadi, apa prinsip setia memperoleh uang atau bekerja dari ayat ini dan juga 2 pernyataan ini? Dan apa saja yang menjadi bagian Tuhan dan bagian kita dalam hal tersebut? Kemudian kita konfirmasi dengan kita minta dia bercerita. Kita minta orang kita muridkan dulu bercerita. Bagaimana pengalaman kamu selama ini mendapatkan penghasilan? Setelah itu baru bagian kita yang menceritakan kesaksian kita. Bagaimana kedua kebenaran ini itu benar adanya. Setia yang kedua yaitu setia mengelola. Dari handout itu kita ajak untuk orang kita muridkan membaca ayat dalam Lukas 16 ayat 10-12. Gunakan ayat yang ada di handout karena itu ada terjemahan yang kita gunakan. Dan kemudian setelah dia baca, kita ajak orang kita muridkan, ayo coba kamu lihat klip. Ada klip Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk langsung ketik aja di bit.ly _SPK huruf besar minus Tuan dan hamba huruf kecil. Jadi klip ini ada bersifat pengajaran singkat yang berkaitan dengan ayat Lukas 16 ayat 10-12. Setelah dia menyaksikan klip itu atau kita bisa menyaksikan bersama-sama ya. Kemudian kita tanya pendapat dia, bagaimana pendapat kamu?
Setelah itu kita tanya, kamu pernah mengalami kebenaran ini? Setelah itu kita bersaksi, ya, kita saksikan apa yang kita alami, ya, sesuai dengan kebenaran ini. Dan statement ini, ya, dikatakan uang adalah tuan yang jahat tetapi hamba yang baik. Kita ceritakan bagaimana ternyata pada saat kita mengizinkan uang mengendalikan kita, kita akan menderita. Ya, kalau kita punya pengalaman itu adalah kesaksian yang baik untuk kita ceritakan. Kemudian kita akan masuk kepada identifikasi yang kedua. Kita ajak orang kita muridkan menonton klip yang kedua, yaitu dengan address bit.ly _SPK huruf besar minus bukan pemilik huruf kecil semua. Sama seperti yang pertama, setelah dia menyaksikan klip itu, kita tanya pendapat dia tentang klip ini dikaitkan dengan Lukas 16 ayat 10-12. Dan kemudian kita tanya, apakah engkau pernah mengalami kebenaran ini? Dan jangan lupa bagian kita adalah kembali bersaksi dan menyimpulkan dengan statement yang tertulis, kita harus belajar menjadi pengelola dan bukan pemilik. Oke, kita akan masuk sekarang kepada poin yang lebih praktisnya, yaitu kita ajak dia untuk menceritakan dengan sejujurnya praktik dari setia mengelola uang dalam kehidupan kita. Yang pertama, itu bagaimana dengan prioritas dan budget anggaran rumah kita selama ini, ya. Biarkan dia bercerita bagaimana dia mengatur budget anggaran rumah tangganya, keuangan dia. Nah, ada dua statement yang kita ajak dia untuk baca, yaitu uang adalah tuan yang jahat tetapi hamba yang baik, menjadi pengelola bukan pemilik, ya. Bagian kita bersaksi. Setelah dia ceritakan bagaimana dia lakukan itu, kita ceritakan bagaimana kita secara pribadi lakukan berdasarkan kebenaran ini. Dan kita simpulkan bahwa dua kebenaran, dua statement ini benar adanya. Kemudian yang kita tanyakan lagi supaya dia menceritakan itu gaya hidupnya, ya. Apakah produktif dan konsumtif, ya? Ya, produktif itu maksudnya gaya hidup yang tidak membuat rugi dan membuang uang sia-sia. Tapi kalau konsumtif adalah gaya hidup yang menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Apakah gaya hidupnya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk keinginan, ya? Biarkan dia bercerita gaya hidupnya. Dan jangan lupa setelah itu bagian kita memberikan kesaksian. Mungkin kalau kita pernah gagal, kita ceritakan bagaimana sampai akhirnya kita alami kebenaran ini. Dan bagian yang berikutnya yang kita mau tanya, apakah orang kita muridkan itu masih memiliki hutang dan bagaimana dia mengelola pelunasannya? Biarkan dia bercerita. Dan bagian kita juga kita bersaksi. Kalau kita pernah gagal karena kita terlibat hutang, tapi setelah kita sadar dan kita mengelola dengan disiplin dan kita berhasil, kita ceritakan. Atau mungkin kita masih dalam proses, gak apa-apa kita ceritakan. Yang penting kita perlu cerita bahwa kebenaran ini benar adanya dan Tuhan menghargai langkah-langkah pertobatan kita. Sekarang akan masuk kepada setia yang terakhir, itu setia memberi. Setia memberi ini ada ayatnya itu di Maleakhi 3 ayat 8-10. Jadi kita identifikasi, kita tanya orang yang kita muridkan tentang ayat ini. Berikut juga ada klip. Nah, klip ini addressnya di bit.ly _SPK minus perpuluhan huruf kecil. Jadi kita minta orang yang kita muridkan untuk menonton klip ini dan juga membaca ayat ini, kemudian menanyakan pendapatnya. Setelah itu kita tanya bagaimana pengalaman dia dalam hal memberi. Dan jangan lupa kita mau bersaksi secara pribadi pengalaman kita dalam perpuluhan. Dan kita kasih pernyataan ini yang tertulis di handout itu sebagai kesimpulan buat tanda materai bahwa 100% harta kita milik Tuhan. Itu tanda materai perpuluhan minimal, pemberian minimal untuk melatih iman. Dan kita juga akan menjelaskan tentang persembahan khusus. Ada gambar di dalam handout itu, kita jelaskan bagaimana bahwa pagar yang memagari tanaman itu adalah perpuluhan, persembahan perpuluhan. Dan benih yang ditaburkan itulah persembahan khusus. Artinya, kalau kita cuma punya pagar, kita tidak pernah memberikan persembahan khusus, kita tidak akan pernah menuai. Tapi kalau kita hanya memberikan
persembahan khusus, tapi kita tidak pernah setia dalam perpuluhan, kita juga tidak bisa menuai, karena semua tanaman buah akan habis dimakan oleh hewan-hewan dan juga serangga-serangga. Jadi kita perlu ada perpuluhan sebagai pagar dan persembahan khusus sebagai benih. Kita jelaskan gambar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada ayat yang terakhir yang kita perlu untuk ajak orang kita muridkan untuk membaca di 2 Korintus 9 ayat 7. Yaitu kemudian kita ajak diskusi bagaimana prinsip setia memberi menurut ayat ini. Dan juga kita minta untuk coba ceritakan secara jujur bagaimana pengalaman hidup Anda dalam memberi, praktek memberi selama ini. Dan kita juga bersaksi, ya, kita bersaksi bagaimana memberi dengan sukacita, berkatnya luar biasa. Dan kita simpulkan. Nah, setelah bagian inilah waktu kita bisa mendoakan orang yang kita muridkan. Tapi jangan lupa, setelah selesai sesi kedua, buat orang yang kita muridkan yang ternyata membutuhkan ikut modul 7 LBDKK, yaitu 7 langkah bertahan dalam krisis keuangan, kita bisa dapatkan, terima materi-materinya di dalam email kita sebagai pemurid, dan kita bisa lanjutkan ke dalam modul tersebut. Dan ini adalah ayat hafalan, yaitu di 1 Timotius 6 ayat 10, yaitu karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa kita kirim ada renungan harian dari materi K2 untuk 7 hari. Dan kalau masih ada pertanyaan, kita bisa mengikuti klinik SPK secara Zoom live bersama tim pengajaran Abalov KTC JGC untuk modul K2 ini. Caranya bagaimana? Daftarkan saja di bit.ly/klinik SPK gratis.